Kekuatan sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak kita duga. Bukan dalam teriakan perang, bukan dalam argumen yang keras, dan bukan dalam pameran kekayaan yang mencolok. Kekuatan sejati bersemayam dalam keheningan yang paling dalam dan paling mendalam yang bisa dibayangkan. Di dunia kita saat ini, kita diajarkan bahwa untuk didengar, kita harus menjadi yang paling keras. Bahwa untuk memimpin, kita harus terus berbicara. Bahwa untuk dianggap penting, kita harus terus bereaksi. Tapi itu adalah kebohongan terbesar zaman modern. Sementara yang lemah berteriak meminta perhatian, seorang raja, dia hanya mengamati dan menunggu. Selamat datang. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membongkar sebuah kebenaran kuno yang telah dilupakan banyak orang. Bahwa di tengah hutan yang penuh ketakutan dan kebisingan, ketenangan adalah senjata pamungkas untuk mendominasi. Mari kita pelajari cara menguasai seni auman yang hening. Mengapa manusia modern begitu takut pada keheningan? Jika Anda membiarkan jeda 5 detik dalam percakapan, kebanyakan orang akan panik dan mencoba mengisinya dengan kata-kata kosong. Kita hidup dalam budaya yang kecanduan validasi eksternal. Yang lemah berteriak meminta perhatian. Pikirkan tentang kalimat itu. Siapa yang paling banyak membuat keributan dalam hidup Anda? Seringkali, mereka adalah orang-orang yang paling tidak aman, insecure. Mereka yang merasa tidak didengar, mereka yang takut diabaikan. Kebisingan adalah kompensasi. Itu adalah topeng untuk menutupi kekurangan substansi. Seperti pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Mereka berteriak di media sosial. Mereka meledak dalam kemarahan di jalan raya. Mereka harus selalu memberikan pendapat tentang setiap isu kecil. Mengapa? Karena mereka takut jika mereka berhenti membuat kebisingan, mereka akan lenyap. Ini adalah bentuk kelemahan yang fundamental. Ini adalah kebutuhan putus asa untuk dilihat oleh orang lain, karena mereka tidak bisa melihat nilai dalam diri mereka sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan validasi Anda. Keberadaan mereka sendiri sudah cukup. Mari kita kembali ke metafora hutan. Hutan itu berisik dengan ketakutan, namun dia tetap menjadi batu yang tak bergerak. Seorang raja, atau dalam istilah filosofi Stoik, seorang bijak, memahami satu hukum kekuasaan yang krusial. Reaksi adalah penyerahan diri. Dia mengerti bahwa bereaksi terhadap setiap suara, setiap provokasi, dan setiap gangguan kecil berarti menyerahkan kendalinya kepada orang lain. Pikirkanlah, jika seseorang dapat membuat Anda marah hanya dengan satu kalimat, siapakah yang sebenarnya memegang kendali saat itu? Anda atau mereka? Mereka telah menekan tombol Anda, dan Anda melompat seperti boneka. Mentalitas sang raja adalah tentang mempertahankan otonomi mutlak atas respons Anda sendiri. Dia tidak membiarkan faktor eksternal mendikte keadaan internalnya. Ini bukan berarti dia tidak memiliki emosi. Itu artinya dia tidak diperbudak oleh emosinya. Dalam menghadapi kekacauan, ketenangan menjadi senjata pamungkas dominasi. Ketika semua orang di sekitar Anda panik, kehilangan akal sehat, dan berteriak, orang yang tetap diam, tenang, dan analitis secara otomatis menjadi pemimpin. Matanya tidak memancarkan ketakutan, tetapi perhitungan. Dia tidak membuang energi untuk hal-hal sepele. Dia menghemat kekuatannya untuk pertempuran yang sebenarnya. Dia seperti batu karang di tengah ombak badai. Ombak menghantamnya berulang kali, tetapi batu itu tidak bergeming, dan akhirnya
ombaklah yang harus pecah. Namun, keheningan eksternal tidak ada artinya tanpa keheningan internal. Anda bisa menutup mulut Anda, tetapi jika pikiran Anda berteriak dengan kecemasan, keraguan, dan argumen imajiner, Anda tidak sedang mempraktekkan kekuatan sejati. Anda hanya sedang menahan ledakan. Kutipan inti kita mengatakan, Anda harus belajar menguasai badai yang mengamuk di dalam pikiran Anda sendiri. Inilah pekerjaan yang sebenarnya. Ini adalah medan perang yang paling sulit. Bagaimana Anda melakukannya? Pertama, Anda harus melatih jeda antara stimulus, apa yang terjadi pada Anda, dan respons, apa yang Anda lakukan. Ada sebuah ruang. Di ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan Anda. Ketika seseorang menghina Anda, jangan langsung membalas. Berhenti, bernapas, masuk ke dalam ruang jeda itu. Di dalam keheningan 2 detik itu, Anda mendapatkan kembali kendali Anda. Kedua, latih detachment atau pelepasan. Lihatlah pikiran dan emosi Anda bukan sebagai diri Anda, melainkan sebagai awan yang melewati langit kesadaran Anda. Hutan pikiran Anda mungkin berisik, tapi Anda adalah langit yang menampungnya, bukan kebisingan itu sendiri. Ketika Anda menguasai badai internal ini, kehadiran Anda berubah. Orang-orang dapat merasakan ketenangan Anda secara naluriah. Itu memancarkan aura yang tidak bisa dipalsukan. Biarkan kehadiran Anda menuntut rasa hormat, tanpa pernah perlu meninggikan suara Anda. Jangan salah, keheningan ini bukanlah kelemahan. Ini adalah energi potensial yang terkonsentrasi. Ini adalah busur panah yang ditarik ke belakang sejauh mungkin, menahan ketegangan, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Raja tidak membuang energi untuk berdebat dengan hyena. Dia mengabaikan gonggongan mereka yang tidak relevan. Dia menghemat kekuatannya. Tetapi, ketika saatnya tiba, tindakannya cepat, tegas, dan benar-benar final. Karena dia tidak membuang energinya untuk kebisingan yang sepele, ketika dia memutuskan untuk bertindak, dia memiliki cadangan kekuatan penuh. Tidak ada keraguan, tidak ada gerakan yang sia-sia. Dalam bisnis, dalam negosiasi, dalam konflik hidup, orang yang diam adalah orang yang paling banyak mengamati data. Ketika dia akhirnya berbicara, kata-katanya memiliki bobot 10 kali lipat daripada orang yang berbicara tanpa henti selama 1 jam. Tindakannya mengakhiri perdebatan. Keheningannya adalah persiapan untuk dampak yang maksimal. Dunia akan terus mencoba menarik Anda ke dalam kebisingannya. Mereka akan menuntut reaksi Anda. Mereka akan memancing kemarahan Anda. Jangan berikan itu kepada mereka. Jadilah batu karang di tengah badai. Jadilah raja yang mengamati di tengah hutan yang ketakutan. Kembangkan kekuatan untuk menahan lidah Anda ketika Anda paling ingin berteriak. Temukan kedamaian di pusat pikiran Anda sendiri, terlepas dari kekacauan di luar. Berjalanlah dengan keyakinan yang tenang di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Karena pada akhirnya, Anda akan menyadari sebuah kebenaran yang absolut. Auman yang paling keras di dunia ini adalah keheningan itu sendiri.